ditemani sama Teteh cantik. Halo teman-teman semua, aku Sukainah Amalia, kalian bisa panggil aku Kaina. Nah, kita berdua kali ini akan membahas topik yang seru banget nih Teh. Topik yang belakangan ini sangat viral di Instagram maupun di TikTok nih Teh. Betul banget Teh. Setiap kali aku buka-buka TikTok, pasti aja muncul kasus ini. Tapi Teh, sebelum kita kasih tahu ke teman-teman tentang topik yang akan kita bahas hari ini, kita kedatangan dua narasumber yang paling kece. Oh my god! Wow! Wow, siapa ya Teh kira-kira? Nah, kita panggilkan ada Teh Aida dan juga Teh Salma. Kepada Teh Aida dan juga Teh Salma, silakan masuk. Halo, Waalaikumsalam Teh. Selamat datang Teh. Yuk boleh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Nih Teh, baik banget. Kalau Teh di sini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama tanda-tanda narasumber yang akan menemani selama 10 menit ke depan. Nah, tapi sebelum itu aku mau nanya nih ke tanda-tanda di sini pernah nggak sih ikut SNBP atau SNBT? Pernah. Nah ya. Lulus pas 12. Oh, ngomong-ngomong soal SMBP dan SMBT nih Teh. Kalau boleh kita tahu gitu Teh di sini masuk UPI Cibiru lewat jalur apa sih nih Teh? Gimana tuh? Kalau aku masuknya lulusnya itu di SNBT, tapi sebelumnya juga pernah ikut SNBT. Kalau Teh sendiri, Kalau aku kemarin lewat jalur SNBT alhamdulillah. Iya. Kalau boleh tahu tanda-tanda di sini milih prodi apa aja sih? Di SNBP atau SNBT? Aku waktu pilihan namanya PGP dan alhamdulillah. Kalau aku dua-duanya pengen pausi, tapi yang satunya di UIN. Tapi alhamdulillah keterimanya di sini. Alhamdulillah. Jadi kita bisa berkumpul gitu ya Teh, di sini. Masuk sini jalur apa? Kalau aku pribadi, aku pernah juga ikut SNBP tapi setelah dan juga lanjut ikut SNBP dan alhamdulillah masuk ke UPI Cibiru. Sama ya? Iya, alhamdulillah. kalau aku sendiri alhamdulillah gitu sama seperti Teh Aida, kalau aku langsung masuk SMBP nih Teh. Nah, sesuai banget nih Teh sama topik kita hari ini. Ada siswa yang gagal ikut SMBP nih Teh karena PDSS-nya nggak diisi sama sekolahnya. Betul banget, dan kasus ini terjadi di SMA Negeri 1 Mempawah, Kalimantan Barat. Nah, Teh ada yang pada tahu nggak sih topik yang kita bahas hari ini? Tahu sih karena semasa tulis muncul gitu ya. Nah, Teh di sini siapa nih yang mau cerita singkat gitu? Apa sih sebenarnya kejadian yang terjadi di SMA Negeri 1 Mempawah ini? Kalau yang dari aku tahu ya, pas di awal Februari 2025 tuh kelas 12 di SMA ini tuh pada demo ya Teh, karena pihak sekolahnya tuh lalai gitu dalam mengisi PDDS gitu. Karena PDDS ini tuh kan database-nya diperluin gitu untuk daftar SNBP. Jadi dari klien itu siswa-siswa yang eligible-nya nggak bisa ikut daftar SNBP. Iya, betul banget Teh. Dan yang aku tahu itu gurunya malah bilang kalau mereka gagal mengisi PDSN itu karena terjebak banjir, Teh. Betul gak sih Teh? Wow. Iya betul. Aku dengarnya agak miris ya. Iya betul banget. Kasihan banget ya Teh. Jadi mereka udah belajar dengan keras dari semester 1, kelas 11, 12, bahkan dari kelas 10, 11, 12 mereka ngumpulin nilai dengan paling bagus gitu. Dan setelah tahu apa namanya PDSS-nya nggak disubmit, mereka pasti kecewa banget sih. Dan dari kasus ini kalau misalnya aku ngebayangin aku di posisi siswa SMA 1 Mempawah itu
pasti rasanya kecewa, terus juga sedih dan rasanya pengen marah juga gitu. Pasti sih Teh. Nggak cuma menyakiti siswanya juga, ini tuh berdampak bagi sekolahnya juga, di mana reputasi sekolah itu akan menurun dan juga akreditasinya juga ikut terpengaruh. Nah, betul banget tuh Teh. Kalau dari sisi Islam sendiri nih, bagaimana sih tanggapan Teteh? Apakah ini bisa dibilang pelanggaran amanah nih Teh? Bisa sih, karena dalam Islam itu kan amanah itu serius banget ya Teh. Ada dalam surat An-Nisa ayat 58 yang dimana Allah itu nyuruh kita untuk menyampaikan amanah pada yang benar. Nah jadi emang amanah itu harus udah main-main. Dan aku itu menambahkan tentang ada suatu hadis gitu di mana Rasulullah itu bilang bahwa tidak sempurna iman seseorang ketika dia tidak bisa menjaga amanah. Dan dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan itu, memahami bahwa ini tuh bukan hanya urusan pekerjaan, tetapi juga kita membawa keimanan kita di sini. Makanya amanah itu bukan hanya sekedar seperti sebuah titipan barang, tetapi ada tanggung jawab dan di dalam posisi dan peran kita di sini. Misalnya dari peran guru, kemudian administrasi sekolah dan juga kepala sekolahnya itu sendiri. Betul banget sih Teh, karena kan kita juga gitu ya sebagai guru gitu sering nuntut siswa untuk belajar, untuk rajin, untuk rajin dalam belajar, untuk jujur, untuk disiplin juga. Nah, tetapi kalau dari pihak sekolah maupun pihak administrasinya nggak profesional gitu ya, gimana mereka sendiri itu mau semangat gitu ya Teh? Betul banget tuh. Menurut saya kan administrasi itu bukan cuma tentang mengajar saja ya, tapi itu juga kan berbawa sama siswa-siswa gitu. Kalau misalkan satu data aja nggak masuk tuh, ya masalah siswa lain juga harus ada juga deh. Dan ini juga menjadi pengingat buat kita semua, khususnya untuk sekolah-sekolah. Teteh harus lebih aware dan jangan meremehkan urusan administratif seperti ini, dan jangan sampai kejadian seperti di SMA 1 Mempawai ini terulang lagi. Iya, betul banget sih Teh. Wah, obrolannya hari ini cukup ringan tapi juga cukup dalam ya Teh. Betul banget. Semoga kasus dari SMA Negeri Mempawai ini bisa jadi pelajaran bukan cuma untuk SMA Negeri Mempawainya saja, tetapi untuk sekolah-sekolah lainnya supaya bisa lebih menjaga amanah yang diembannya gitu. Karena jika menyangkut suatu amanah, jika mereka tidak mensubmit PDSS, bagaimana gitu masa depan anak-anak sekolah? Betul banget nih Teh. Nah, buat teman-teman pintar juga dimanapun kalian berada gitu ya, ingat teman-teman, amanah itu bukan sekedar beban tetapi juga keimanan yang perlu kita jaga nih teman-teman. Betul banget sih Teh. Nah, alhamdulillah sekarang kita udah sampai di segmen terakhir Teh. Sampai bertemu lagi mungkin di next episode, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih untuk Teh Aida, Teh Salma udah menyempatkan hadir di podcast kita hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Terima kasih sudah datang. Sampai ketemu lagi di next episode Di podcast Teman Belajar, salam hangat dan jangan lupa belajar itu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.